Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Dania dari Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Istilah Pancasila dikenal sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, di mana sila-sila terdapat Pancasila itu sudah ditetapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari maupun dalam kehidupan kerajaan, meskipun Pancasila itu sendiri belum disahkan atau dirumuskan secara konkret. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, yaitu Rajiman Weddio Diningrat, mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. 3 orang pembaca yaitu Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang tersebut, Ia Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon perumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus, disahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan UUD 1945, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itu, perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945 dimaksudkan dasar negara Republik Indonesia adalah dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis dalam rangka membentukkan calon rumusan dasar negara. Secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. 1. Proses perumusan Pancasila. Proses perumusan dasar negara berlangsung dalam sidang-sidang Dokuritsu Jundi Yosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan atau yang disebut dengan BPUPKI, yang dilanjutkan dalam sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI. Cita-cita untuk mewujudkan negara komunis secara formal pada tahun 1927 seiring berangsurnya PKI oleh pemerintahan penjajah Belanda. Setelah partai itu melakukan pemberontakan, oleh karena itu, ketika BPUPKI dibentuk pada tahun 1945, hanya kaum nasional dan Islamlah yang menduduki kursi keanggotaan badan yang bertugas menyelidiki persiapan bangsa Indonesia untuk merdeka. Anggota BPUPKI semua berjumlah 63 orang, termasuk wakil ketua dari bangsa Jepang. Namun, kemudian menjadi 68 orang menjelang sidang tanggal 10 Juli 1945 karena ditambah dengan 6 orang anggota baru yang dikurangi 1 orang, yaitu wakil ketua dari bangsa Jepang. Secara sosiologis, komposisi anggota BPUPKI itu terdiri atas 23 orang dari kalangan birokrat fungsional, 17 orang dari golongan pergerakan kebangsaan, 11 dari golongan independen atau swasta, dan 7 orang di kalangan utama, buruh dan mubalik. Sidang BPUPKI dan usulan-usulan rumusan Pancasila. Sidang pertama BPUPKI diadakan tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Tanggal 28 Mei sidang dibuka
terhadap dasar-dasar yang akan digunakan sebagai landasan negara Indonesia merdeka. Tanggal 29 Mei 1945 dimulai sidang perumusan dasar-dasar Indonesia merdeka oleh pidato-pidatonya tampil. Merdeka mengemukakan berbagai usulan mengenai dasar negara Indonesia. Pidato-pidato yang diucapkan para anggota BPUPKI dalam sidang itu selengkapnya tidak diketahui. Yang menampak hanya 3 teks pidato, yaitu teks pidato yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Setelah tampilnya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, barulah Ketua BPUPKI menghentikan sidang. Penghentian sidang tersebut dilanjutkan dengan pembentukan panitia kecil yang bertugas untuk merumuskan dasar negara. Antara Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno sama-sama mengusulkan 5 dasar negara. Namun demikian, yang diusulkan oleh masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Dasar negara yang diusulkan oleh Supomo adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dasar negara yang diusulkan oleh Muhammad Yamin adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, peri kemanusiaan atau internasionalisme, fakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. 5 dasar tersebut Soekarno kemudian menyebutkan sebagai Pancasila. Panca berarti 5, sedangkan sila berarti asas atau dasar. Proses perumusan Pancasila setelah pidato Soekarno. Setelah Soekarno berpidato mengajukan usul tentang dasar-dasar negara pada tanggal 7 Juli 1945, sidang BPUPKI pertama berakhir. Hari itu juga Ketua BPUPKI menunjukkan dan membentuk panitia kecil. Tugas panitia kecil adalah merumuskan pidato Soekarno yang diberi nama Pancasila sebagai dasar negara. Dalam keanggotaan panitia kecil ada 2 golongan penting yang berbeda pandangan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Satu golongan menghendaki agar Islam menjadi dasar negara, sementara golongan yang lain menghendaki paham kebangsaan sebagai inti dasar negara. Akibat perbedaan pandangan ini, maka sidang panitia kecil bersama anggota BPUPKI yang seluruhnya berjumlah 38 orang menjadi macet. Karena sidang macet, panitia kecil ini kemudian menunjuk 9 orang perumus yang selanjutnya dikenal dengan panitia 9. Anggota panitia 9 itu adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno, Cokro Suyoso, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, serta Soekarno sebagai ketua. Dalam sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945, Soekarno melaporkan bahwa sidang panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 telah berhasil merumuskan Pancasila yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Rumusan Pancasila dari panitia 9 itu dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Bunyi dari Piagam Jakarta yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam dan kebangsaan. Sebenarnya banyak muncul keberatan terhadap Piagam Jakarta. Sebagai contoh, keberatan yang disampaikan oleh Latuharhari yang didukung oleh Wongsonegoro dan Husin Joyo Diningrat dalam sidang panitia perancangan UUD tanggal 11 Juli 1945. Keberatan yang sama juga diajukan oleh Ki Bagus Hadikusumo dalam sidang kedua BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini kemudian dijadikan pembukaan UUD 1945 dengan jumlah perubahan di sana-sini. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebab terjadi perubahan peta politik dunia itu ialah takluklah Jepang terhadap Sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah penduduk Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi: 1. Pertengahan Agustus 1945 yang akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kedua, panitia itu rencananya akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dimulai bersidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Yang ketiga, direncanakan pada tanggal 24 Agustus 1945 Indonesia dikemerdekaan. Tanggal 18 Agustus ini merupakan perjalanan sejarah paling menentukan bagi rumusan Pancasila. Hari itu akan disahkan Undang-Undang Dasar untuk negara Indonesia merdeka. Sementara rumusan Pancasila menjadi bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar negara tersebut. Namun demikian, sehari sebelum tanggal ini ada peristiwa penting. Peristiwa penting yang dimaksud adalah seperti sore hari setelah kemerdekaan negara Indonesia diproklamirkan, Muhammad Hatta menerima Nishijima atau pembantu Laksamana Maeda atau Angkatan Laut Jepang yang memberitahukan bahwa ada pesan berkaitan dengan Indonesia merdeka. Yang memberitahukan bahwa ada pesan berkaitan berasal dari wakil-wakil Indonesia bagian timur di bawah pengusahaan Angkatan Laut Jepang keberatan dengan rumusan sila pertama atau Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjelaskan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sikap Muhammad Hatta menyadari bahwa penolakan terhadap pesan tersebut akan mengakibatkan pecahnya negara Indonesia merdeka yang baru saja dicapai. Oleh karena itu, Hatta mengatakan kepada ofisir pembawa pesan tersebut bahwa pesan penting itu akan disampaikan dalam sidang PPKI esok hari, tanggal 18 Agustus 1945. Keesokan harinya, sebelum sidang BPUPKI dimulai, Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teguh Hasan untuk rapat pendahuluan. Mereka membicarakan pesan penting tentang keberatan terhadap rumusan Pancasila Piagam Jakarta. Hasilnya, mereka sepakat Indonesia tidak pecah. Maka sila pertama dalam rumusan Piagam Jakarta harus diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nilai-nilai
antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mewujudkan persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. 3. Sila persatuan Indonesia. Bangsa harus tetap menjunjung tinggi asas Bhinneka Tunggal Ika, menolak paham yang menyimpang dari Pancasila, memperjuangkan kepentingan nasional, bangga sebagai bangsa Indonesia, dan menentang kolonialisme dan mengembangkan pergaulan antar bangsa. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, meningkatkan partisipasi dalam proses pembangunan untuk kemajuan bangsa Indonesia, mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, dan menghormati perbedaan pendapat, menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum